pagi. Yang terhormat Bapak Erlangga SK Menkes dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Francisca Haga yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Maria Sartika, Natasha Heriani, Hera Indria, dan Muhammad Iswan. Jadi teman-teman, langsung saja kita mulai ke penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Natasha Heriani membacakan materi dari kelompok kami. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Anwar Prabhumangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Definisi manajemen kinerja menurut Costello 1994, manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendorong yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja dan alokasi sumber daya. Menurut Armstrong, manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati. Kesimpulannya, manajemen kinerja adalah proses pengelolaan kinerja yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai hasil kerja individu dan tim yang lebih baik dengan mengutamakan komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat prinsip manajemen kinerja. Yang pertama, strategis. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, pengukuran. Yang keenam, perbaikan kerja. Yang ketujuh, pengembangan. Kedelapan, pelayanan. Kesembilan, tanggung jawab. 10, konsensus dan kerjasama. 11, komunikasi dua arah. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Ruang lingkup manajemen kinerja. Input atau masukan, yang dimana manajemen kinerja membutuhkan sebagai masukan yang harus dikelola agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Masukan tersebut dapat berupa sumber daya manusia, modal, material, peralatan dan teknologi, serta metode dan mekanisme kerja. Yang kedua, proses, di mana manajemen kinerja diawali dengan sebuah perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang dan menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana dimonitoring dan diukur kemajuannya dalam mencapai tujuan. Penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan bila terdapat deviasi terhadap rencana. Yang ketiga, output atau keluaran. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil kerja yang dicapai organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, manfaat. Manajemen kinerja juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak kerja dapat bersifat positif bagi organisasi, misalnya keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasi anggota lainnya. Tetapi dampak juga keberhasilan seseorang dapat bersifat negatif juga jika keberhasilannya menjadi sombong yang akan membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif. Model manajemen kinerja. Yang pertama, model Deming. Model Deming yaitu mengembangkan manajemen kinerja yang dikenal sebagai
peninjauan, pengembangan dan pemeringkatan serta penghargaan. Yang kedua ada model Castello. Model Castello menyatakan bahwa manajemen kinerja sebagai sebuah siklus yang dimulai dengan langkah persiapan perencanaan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kinerja dan pengembangan. Kemudian dalam rangka meningkatkan kinerja SDM dilakukan intervensi kepada karyawan sambil ditinjau kemajuan kinerjanya selama proses berlangsung, dan kemudian dilakukan tinjauan kinerja tahunan dan pengembangan yang diperlukan di mana pencapaian kinerja karyawan diberikan kenaikan penghasilan sesuai dengan kinerjanya. Yang ketiga model Tribotan dan Hall. Model ini menyatakan bahwa proses manajemen kinerja harus terus menerus guna menjaga produktivitas dan menciptakan lingkungan belajar di mana karyawan selalu mengembangkan keterampilan baru dan berjuang untuk kinerja yang lebih baik, meskipun target ditetapkan dan tinjauan harus terus berkembang dan diperbaharui. Yang terakhir yaitu model Tough Performance. Model tersebut menjabarkan setiap langkah menjadi komponen yang lebih kecil agar lebih tepat tindakan yang perlu diambil pada setiap langkah. Model ini memastikan manajemen kinerja harus selaras dengan misi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tantangan manajemen kinerja. Manajer dan karyawan enggan dalam melaksanakan manajemen kinerja. Mengapa? Alasan dari manajer yang pertama, formulir dan prosedur yang digunakan perusahaan hanya sekedar untuk pekerjaan administrasi yang tidak ada gunanya. Yang kedua, saya tidak punya waktu. Yang ketiga, tidak suka bertengkar. Yang keempat, tidak mau bermasalah dengan karyawan. Yang kelima, tidak nyaman dengan karyawan. Yang keenam, susah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan. Yang ketujuh, tidak mungkin mengawasi karyawan setiap waktu. Alasan dari karyawan, yang pertama, karyawan mempunyai pengalaman buruk dengan sistem manajemen kinerja. Yang kedua, karyawan mempunyai pengalaman buruk dengan manajernya. Yang ketiga, manusia tidak suka diawasi. Yang keempat, manusia tidak suka dikritik. Yang kelima, manajer tidak memberikan umpan balik. Yang keenam, karyawan tidak tahu yang diharapkan. Dan yang terakhir, karyawan tidak tahu untuk apa sistem manajemen kinerja dilaksanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikian penyampaian dan penyajian materi dari kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan sebut nama dan perwakilan kelompok berapa. Saya batasi 3 pertanyaan. Saya ingin bertanya, nama saya Almatiana, perwakilan dari kelompok 6. Menurut kelompok, model manakah yang paling efektif untuk menyelesaikan manajemen kinerja? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Linda Saputri dari perwakilan kelompok 6. Pada slide kelima di bagian proses perencanaan dan penilaian serta peninjauan, apakah ada kendala yang sering dihadapi dan seperti apa kendala tersebut? Terima kasih. Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Eka Ramliani Saputri, perwakilan dari kelompok 2. Dalam sebuah manajemen kinerja, apa saja yang diperlukan agar dapat mencapai kinerja itu sendiri agar dapat maksimal? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya persilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka, kelompok 3. Jadi, yang diperlukan agar dapat maksimal kinerjanya itu yaitu hubungan yang saling mendukung dan mempercayai antar semua unsur yang ada dalam organisasi. Dan juga dalam sebuah organisasi harus mempunyai sasaran yang jelas dan spesifik. Terus tuh, untuk memaksimalkan kinerja sangat diperlukan dorongan atau motivasi agar pekerja bisa selalu produktif dalam mencapai pekerjaannya. Itu saja. Bagaimana Eka? Apapun jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alma, perwakilan kelompok 6. Jadi model yang menurut saya efektif itu model Castello, karena pada model ini proses manajemen kinerja terstrukturnya dengan
dengan baik, mulai dari persiapan, perencanaan, penyusunan kinerja, dan pengembangan. Kemudian dalam meningkatkan kinerja, sumber daya manusianya dilakukan pembelajaran karyawan sambil ditinjau kemajuan kinerjanya selama proses berlangsung, serta pengembangan pencapaian kinerja karyawan diberikan kenaikan penghasilan sesuai dengan kinerjanya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Alma jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Sarah. Sama-sama. Dan yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Windy perwakilan kelompok 6. Jawabannya ada karena yang pertama atasan yang kesulitan dalam mengerti formulir dan tata cara penilaian. Yang kedua, atasan yang kurang mengetahui rincian pekerjaan. Yang ketiga, bawahan yang tidak suka dikritik. Dan yang terakhir, bawahan yang tidak mengerti manfaat diterapkannya manajemen kinerja. Mungkin itu saja jawabannya. Apakah jawabannya bisa diterima, Windy? Bisa. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Pagi. Pagi.